Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Telah ditemukan dokumen PKI dengan target mendirikan negara komunis. Seorang sejarawan Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, Profesor Dr. Aminuddin Kasdi, mengaku telah menemukan dokumen kecil berisi rencana pemberontakan PKI dengan target untuk mendirikan negara komunis di Indonesia, dan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dengan isu-isu seolah-olah PKI itu tidak kejam. Masyarakat harus tetap waspada dengan isu yang seolah-olah PKI tidak kejam, bukan anti agama dan tetap berjuang untuk NKRI. Begitu kata Dr. Aminuddin Kasdi dalam suatu diskusi kecil di Surabaya beberapa waktu yang lalu. Menurut peneliti kelahiran Nganjuk, Jawa Timur, tanggal 9 Januari tahun 1948 itu, semua isu yang mengaburkan kekejaman Partai Komunis Indonesia atau PKI itu tidak didukung bukti historis. Justru, ia menemukan dokumen kecil berisikan rencana pemberontakan PKI dengan target untuk mendirikan negara komunis di Indonesia. Dokumen yang ditemukan itu berupa buku kecil atau buku saku tentang ABC Revolusi yang ditulis oleh Komite Sentral PKI pada tahun 1957, di mana isinya menyebutkan 3 rencana revolusi atau pemberontakan oleh PKI untuk target negara komunis di Indonesia. Buku itu membuktikan bahwa rencana pemberontakan PKI yang diragukan sejumlah pihak itu ada dokumen historisnya. Bahkan, dokumen itu merinci 3 tahapan pemberontakan PKI yang semuanya gagal. Lalu rumor pun diembuskan untuk mengaburkan fakta. Begitu kata penulis tesis Masalah Tanah dan Keresahan Petani di Jawa Timur tahun 1960 sampai 1965. Anggota Masyarakat Sejarawan Indonesia Jawa Timur itu juga mengatakan temuan dokumen yang sudah lusuh tak terbantahkan. Kalau ada orang NU yang dituduh melakukan pembunuhan, itu bukan direncanakan, tapi reaksi balik atas sikap PKI sendiri yang menyebabkan chaos saat itu. Mantan aktivis pelajar Islam Indonesia, GP Ansor, Himpunan Mahasiswa Islam, dan juga Muhammadiyah juga mengungkapkan sikap PKI memang meyakinkan. PKI melakukan provokasi dengan ludruk yang temanya meyakinkan, seperti matinya Tuhan, malaikat yang tidak menikah karena belum dihitan, dan banyak lagi. Oleh karena itu, ia juga mengimbau masyarakat semua agar jangan terpengaruh dan terprovokasi oleh politik yang didukung dengan sejumlah media massa untuk membesarkan nama PKI, guna mengaburkan sejarah, seperti menunjukkan bahwa orang PKI juga ada yang menciptakan salah satu lagu nasional. Kita jangan terpancing dengan sisa-sisa orang PKI di berbagai lini yang berusaha membangkitkan mimpi tentang negara komunis melalui media massa, buku-buku, dan semacamnya yang seolah-olah benar dengan bersumber testimoni. Ada sisa-sisa PKI bercokol di media. Testimoni itu mungkin saja benar, dan ia menilai testimoni itu juga bersumber dari individu yang tidak mengetahui skenario besar dari PKI untuk mendirikan negara komunis di Indonesia. Saya bukan hanya testimoni, saya mempunyai bukti yang sangat gamblang dari dokumen PKI sendiri yang dikeluarkan oleh CCPKI dan juga dipimpin DN Aidit. Jadi rencana negara komunis Indonesia itu fakta historis. Dalam video wawancara khusus, Profesor Aminuddin Kasdi juga meluruskan propaganda yang beredar di mana menyebutkan bahwa G30 SPKI itu merupakan rekayasa dari Presiden Soeharto. Masa iya presiden sama mantan presiden itu PKI? Kegeraman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merasa dituduh dirinya dan juga Presiden Joko Widodo PKI itu belum tentu benar. Begitulah yang diungkapkan oleh Direktur Indonesia Political Review IPR Ujang Komarudin kepada kantor berita politik RMOL pada hari Sabtu 31 Oktober. Masa iya presiden dan mantan presidennya PKI? Kan tak benar dan aneh, ujar Ujang.
Jikalau tuduhan PKI itu bisa dibuktikan, Ujang menilai itu tidak mungkin terjadi jika tidak ada sebabnya. Tak ada asap jika tak ada api. Menurut akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia ini, tuduhan terhadap Megawati dan Jokowi karena melihat realitas pemerintahan yang ada saat ini. Tuduhan tersebut mungkin saja karena pemerintahan Indonesia dianggap lebih dekat dengan Cina, dan bisa juga tuduhan itu muncul karena PDIP dianggap banyak mengakomodir anak keturunan PKI. Seperti Rika Ciptaning, kader PDIP yang merasa bangga membuat buku berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI. Kegeraman Megawati terkait dengan tuduhan PKI ini dia sampaikan dalam peresmian sejumlah kantor partai di daerah lewat virtual pada Rabu 28 Oktober. Megawati pun mengungkapkan dirinya heran isu PKI selalu muncul di masa pemerintahan Jokowi dan menyasar ke PDIP serta rezim. Usai bertemu dengan Jokowi, elit Partai Komunis Cina berjumpa dengan Megawati. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarno Putri, bertemu dengan utusan Presiden Cina Xi Jinping di Hotel Mandarin Oriental di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat pada hari Jumat 20 September tahun lalu. Utusan yang hadir yakni penasihat hubungan luar negeri Presiden Xi Jinping, Song Tao, yang juga merupakan Kepala Politbiro Hubungan Internasional Partai Komunis Cina atau International Liaison Department of the Communist Party of China. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menjelaskan, acara ini bagian tindak lanjut dari pertemuan antara Song Tao dengan Presiden Joko Widodo sejak pagi tadi di Istana Bogor, Jawa Barat. Maka, hubungan antara partai dengan partai sebagaimana menjadi tradisi PDIP, kami kembangkan termasuk dengan IDCPC ini, ujarnya di Hotel Oriental Mandarin, Jakarta Pusat pada hari Jumat. TNI sita buku PKI yang terdapat kata pengantar Megawati dan juga Eva Sundari. Apakah benar? Akun Facebook Rio Nahril Abdillah mengunggah sebuah foto tangkapan layar atau screenshot halaman media daring dengan judul TNI, buku PKI yang kami sita terdapat kata pengantar Megawati Soekarno Putri dan Eva Sundari. Dalam gambar tersebut, tampak seorang berpakaian loreng-loreng tentara memperlihatkan beberapa buku yang dimuat konten paham komunisme. Akun Rio Nahril Abdillah lantas menuliskan, hati-hati PKI sekarang dengan metode baru dan gaya yang baru. Waspada, waspada, waspada. Sebagai komentar untuk foto yang dia unggah. Klaim bahwa TNI telah menyita buku-buku Partai Komunis Indonesia atau PKI yang di dalamnya terdapat kata pengantar dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memang telah beredar di media sosial. Klaim itu terdapat dalam gambar tangkapan layar tautan artikel yang berasal dari blog Obrain. Artikel yang berjudul TNI, buku PKI yang kami sita, terdapat kata pengantar Megawati Soekarno Putri dan Eva Sundari. Terdapat pula foto seorang anggota TNI yang menunjukkan 3 buku yang disita. Di Facebook, gambar tersebut ternyata tidak hanya diunggah oleh Nuh, tapi juga diunggah oleh salah satu akun lainnya, yaitu Al-Qadri. Kemudian dilansir dari situs cek fakta turnbackhoax.id, judul artikel dalam gambar tangkapan layar itu merupakan hasil suntingan dan berasal dari situs penyebar hoax yang saat ini sudah tidak bisa diakses. Dalam berita aslinya di situs liputan6.com yang dimuat pada 30 Juli tahun 2019, judulnya adalah LBH Surabaya, penyitaan buku di Probolinggo langgar hukum. Adapun berita itu berisi kritik LBH Surabaya terhadap penyitaan buku-buku yang diduga memuat ajaran komunis milik komunitas Vespa Literasi oleh Polsek Keraksakan dan TNI Kabupaten Probolinggo pada tanggal 27 Juli tahun 2019 yang lalu.
Terdapat 4 buku yang disita, yaitu Aidit, Dua Wajah Dipa Nusantara, Soekarno, Marxisme dan Leninisme, Akar Pemikiran Kiri dan Revolusi Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah Menempuh Jalan Rakyat, serta yang terakhir adalah DN Aidit, sebuah biografi ringkas. Kemudian dari redaksi pun memverifikasi apakah buku-buku yang disita di Probolinggo itu memuat kata pengantar dari Megawati Soekarno Putri. Berikut ini adalah hasilnya. Buku yang pertama adalah Aidit, Dua Wajah Dipa Nusantara. Buku setebal 143 halaman ini merupakan satu dari 4 seri buku Tempo, Orang Kiri Indonesia, di mana diterbitkan Kepustakaan Populer Gramedia pada tahun 2010. Tidak terdapat kata pengantar dari Megawati di buku ini. Kemudian untuk buku yang kedua, Soekarno, Marxisme dan Leninisme, Akar Pemikiran Kiri dan Revolusi Indonesia. Buku ini diterbitkan oleh Komunitas Bambu, dengan cetakan pertama terbit pada tahun 2014 dan cetakan kedua pada tahun 2017. Kata pengantar dalam buku ini ditulis oleh si penulis, yakni Peter Kasenda. Kemudian untuk buku yang ketiga, yaitu Menempuh Jalan Rakyat, dalam buku tersebut juga tidak terdapat kata pengantar dari Megawati. Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Pembaharuan pada tahun 1952, dan kata pengantar buku ini ditulis oleh penerbit.